Shalom Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur pagi hari ini kita bisa bangun, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa sungguh kita kagum dan hormat akan Dia. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Katakan sekali lagi, kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari kita semuanya, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Yesus. ku kagum akan
Engkau, haleluya. Oh, oh, kami kagum akan Engkau, kami datang ke hadirat-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu di hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, tiada yang seperti Engkau. Kami bawa korban syukur kami Tuhan, kami bawa roh jiwa tubuh kami Bapa ke mezbah-Mu, ke mezbah-Mu, ke mezbah-Mu. Ku persembahkan korban syukur, korban pujian, ku persembahkan hidupku Tuhan. Oh, biarlah berkenan kepadamu ya Bapa. Basuh kami dengan darah-Mu, basuh kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, layakkan kami Tuhan, layakkan untuk menyembah sujud di kaki-Mu, untuk mendengarkan isi hati-Mu, untuk menjalani hidup ini seperti yang Engkau mau. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, tinggikan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya minta Ibu Lisa akan berdoa buat renungan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Saya silakan Ibu Lisa berdoa untuk renungan kita pagi hari ini. Mari kita sampaikan kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang berbahagia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan kami pada saat ini masih dapat berkumpul kembali bersama keluarga kami Tuhan. Bersama dengan teman-teman kami Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Yesusku. Pada saat ini Tuhan kami sebentar akan memulai Tuhan ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau satukan pikiran visi misi kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Yesusku, Engkau luar biasa, bahkan terhormat luar biasa Tuhan. Kami memberkati Tuhan teman-teman kami yang mengikuti morning spirit ini Tuhan di pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus Tuhan kami semakin melekat dan melekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai pagi ini Tuhan ke dalam tangan spirit ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah terus kami dapat memberkati satu dengan yang lainnya dengan spirit kami masing-masing Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya silakan Ibu Erni akan menyampaikan renungannya bagi kita sekalian. Silakan Bu Erni. Mute-nya, suaranya belum ada. Volume suaranya belum. Ya, sudah. Shalom, sudah kedengaran? Ya, sudah. Tuhan, shalom. Volume kali Bu dikerasin Bu. Sudah full. Oh, sudah full. Ya. Lanjut. Puji Tuhan,
Tuhan, saya saat ini mau mencoba membawakan tema bekerjalah selagi masih siang. Wah, Ya, kita ambil firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 4. Saya bacakan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama hari masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Puji Tuhan, seperti kita tahu, Yesus itu, pelayanan Yesus itu hanya singkat saja, 3,5 tahun saja. Tapi dalam waktu yang singkat itu, Yesus sudah mengerjakan pekerjaan yang pekerjaan Bapak dengan well done, dengan sempurna. Sampai di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Jadi memang sudah selesai. Kalau Yesus pasti tahu seberapa waktu yang Bapaknya berikan untuk dia hidup sebagai manusia. Tapi kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu karena kapan kita dipanggil pulang. Karena kematian itu bukan hanya soal usia, bukan hanya soal penyakit, bukan hanya yang sudah ditentukan. Karena kita tahu ada bayi yang meninggal gitu, ada anak-anak muda yang meninggal gitu. Mungkin ada yang memang sakit gitu, tapi ada juga yang tiba-tiba. Kadang-kadang waktunya, menurut kita, waktunya tuh nggak tepat gitu. Ada yang teman saya, kakaknya ada yang pada saat hari itu di wisuda, selesai di wisuda, dia naik bis dan jatuh dari bis itu dan meninggal. Kalau menurut kita manusia, ya Tuhan, kok baru aja wisuda gitu. Dia baru aja mau berkarir, tapi kok meninggal gitu. Atau ada yang istrinya lagi mengandung, meninggal gitu. Menurut kita manusia tidak ini. Makanya kita tidak tahu kapan batas waktu hidup kita. Karena di sini bilang, makanya bekerjalah pada saat hari masih siang. Artinya kita seperti Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maksudnya pergunakan waktu yang Tuhan berikan, yang kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan, kapan kairosnya Tuhan untuk kita gitu. Jadi seperti yang Pak Omid bilang, contohlah Kristus. Selalu gampang, hidup orang Kristen itu gampang sebenarnya. Tinggal contoh aja Kristus, gitu. Udah ada contohnya gitu. Seperti itu juga. Tapi kalau di sini kita harus mengerjakan pekerjaan di Dia. Dia itu Bapa yang mengutus aku di sini Yesus. Kalau Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa dengan baik gitu. Kita juga harus begitu. Apa cuma Yesus aja yang punya pekerjaan? Enggak. Kita juga punya pekerjaan yang Bapak berikan kepada kita. Contohnya, satu ya, kerjakan keselamatanmu. Keselamatan itu memang gratis, tapi tetap harus dikerjakan. Di Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Ada yang bisa tolong bantu bacakan untuk saya? Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Filipi 2. Oke. Ya, Ya, ada yang saya bisa? Saya Ya, bisa, Mbak. silakan. Ya, silakan Bu Tab. Filipi 2 ayat 12 Sampai 16. sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahkan bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Amin. Seperti itu dibilang katanya kita harus mengerjakan keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan itu artinya menghidupi iman kita, menjaga iman kita agar tetap fokus pada Tuhan Yesus. Dan kemudian berjalan atau berlaku seperti pengikut Kristus. Karena kita ini kan katanya Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi kita harus bersikap, berlaku, berkata-kata, hidup sebagai pengikut Kristus. Yaitu seperti yang tadi bilang, meneladani Kristus. Lalu yang kedua, setelah kita melakukan keselamatan kita, mengerjakan keselamatan kita, kita juga diperintahkan untuk melakukan amanat agung di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu tidak usah dibaca karena saya yakin semua sudah hafal ya. Pergilah ke segala bangsa, jadikan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Baptislah mereka ada ini. Nah, jadikanlah mereka muridku. Melakukan amanat agung seperti yang diperintahkan Tuhan. Kita juga harus berusaha meneladani Kristus, melakukan pekerjaan Bapa, memberikan kemuliaan buat Bapa seperti yang Yesus lakukan. Itulah tugas kita di dunia ini. Tapi karena kita tidak tahu kapan waktunya kita, kapan Tuhan memanggil kita, makanya kita harus bergegas, harus berbenah diri supaya pada saatnya kita dipanggil Tuhan, kita sudah menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan pekerjaan Dia yang memberi kita kesempatan untuk hidup. Sehingga nanti, seperti di Filipi 2 ayat 16, sehingga saat nanti kita kembali ke rumah Bapa, kita boleh bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Artinya kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kesempatan untuk hidup. Dan apa yang Yesus sudah korbankan untuk kita, menebus kita sehingga kita di sini boleh kembali ke rumah Bapa dengan sukacita, dengan tidak bercacat, seperti tadi dibilang, tidak beraib, tidak bercacat. Jadi kita boleh pulang ke rumah Bapa dengan istilah kata kebanggaan diri bahwa kita sudah melakukan tugas yang Bapak berikan. Jadi kita harus bergegas, kita harus berbenah diri karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Terima kasih. Silakan ada yang mau menambahkan? Di atas. Ya, silakan. Doa pagi hari ini kita mendengar begitu jelas ya bahwa kehidupan yang kita selenggarakan ini adalah kita harus mengerjakan sesuatu. Nah, yang harus kita renungkan pagi hari ini, ya bangkit semangat kita adalah kita harus ngerti apa sebenarnya yang harus dikerjakan. Karena ada waktunya selesai. Nah, ketika waktunya selesai, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Seperti itu nggak bisa minta waktu kalau dan nilainya kurang bagus, ada ada remedial. Zaman kita sekarang remedial. Ya, tuh coba tanya anak sekolah. Nah, itu puji Tuhan, ulangan hasilnya jelek masih bisa remedial. Nah, kalau kayak kita hidup ini, kalau udah selesai, kita nggak bisa minta remedial sama Tuhan. Jadi, makanya saya punya satu statement itu, hidup bukan hanya bernafas, bukan hanya bergerak atau prestasi seperti yang kita capai. Hidup hanya kali
bukan 2 kali, apalagi berkali selenggarakan. Ya, ya mungkin saudara punya ada masukan, ada komen, silakan terhadap apa yang dikatakan Bu Erni, karena akan datang waktunya apa tadi di dalam Filipi katakan bahwa nggak percuma nanti kita berlomba. Ya, karena kita mengerjakan apa yang memang harus dikerjakan. Tapi kalau kita mengerjakan apa yang seharusnya tidak kita kerjakan, nah itu baru percuma. Betul tidak? Ya kan? Nah, sekarang apa? Saudara ada masukan apa, ada renungan apa nih? Bu Siska udah menyala, hatinya juga sudah menyala-nyala. Silakan, ada Bang Adam, Bang Oto, Bu Tabita. Shalom Bang Adam, Bu Fardida, Bu Lisa. Shalom. Shalom. Mohon maaf telat. Iya. Saya tambahkan boleh? Mungkin silakan. Siapa? Ada Bu Siska. Tambahkan ya. Hah? Oh, silakan. Suaranya Kalau boleh saya tambahkan, Pak Wito. oh Pak Wito. boleh saya tambahkan? Boleh saya tambahkan? Silakan. Oke. Kalau kita lihat di dalam ayat Yohanes 9, kita baca dalam Yohanes 9 tadi, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini adalah pekerjaan dari Bapa kepada Yesus Kristus. Terus tadi Bu Erni bagus banget menyatakan bahwa ya kita seperti Yesus. Ya kan, harus seperti itu. Nah, dasar firman, saya cuma mau nambahin di dalam Yohanes 20, ayat 21 coba. Kita bisa baca di situ. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ini memang benar yang dikatakan Bu Erni tadi. Luar biasa. Tugas kita itu meneruskan tugas Kristus yang belum selesai. Apa sih tugas Kristus dalam rangka penyelamatan kepada semua manusia di bumi? Yesus memang sudah mengampuni segala dosa. Itu basis atau basic yang paling luar biasa sudah dilakukan Yesus. Tapi pekerjaannya belum selesai. Sehingga tadi ada wasiat dari Matius 28, itu sungguh harus kita kerjakan wasiat Yesus sebelum dia naik ke surga kepada kita semuanya. Tentu kita harus mengerjakan keselamatan. Kita tidak bisa lagi leha-leha. Enggak. Pupung katanya Tuhan tadi itu mengatakan pupung hari masih siang. Kalau nanti sudah malam, artinya tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan tuh jangan sampai kita sudah tidak bisa apa-apa. Kita sakit geletak sudah di rumah sakit, baru ingat firman ini. Itu benar-benar kita menyesal benar. Bahkan sampai kita dipanggil Tuhan kelak, kita akan menyesal. Nah, justru pada saat ini kita harus mengerjakan. Ya kan? Harus berbicara. Dikatakan bahwa kita harus pergi. Pergi itu selama kita pergi. Selama kita pergi. Siapa sekarang yang Tuhan utus perusahaannya pergi kemana-mana? Itu kehendak Tuhan supaya di mana-mana itu kita harus bekerja seperti Kristus bekerja. Walaupun kita mengerjakan perintah bos kita misalnya. Tidak masalah. Tetap di mana-mana kita harus mengerjakan. Demikian juga yang kedua, selain setelah membaptis adalah mengajar pada orang. Nah, sekarang apakah kita juga sudah pada tingkat ini tadi? Mengerti bahwa setiap kita selama kita pergi kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengambil alih apa? Yesus menyelamatkan, kita pun menyelamatkan orang. Kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen aja rasanya belum apa-apa.
mengerjakan pun enggak. Kita kayak diparkir di gereja masing-masing. Yaitu kita semuanya hanya mendengar firman Tuhan minggu, setelah itu kita mengerjakan pekerjaan untuk kepentingan diri kita. Dan tidak ingat akan firman ini bahwa kita diutus di dunia. Karena dalam Efesus 2 ayat 8 kita ini warga surga. Nah, kalau sudah warga surga, Yohanes 17 juga mengatakan bahwa murid-muridku ini semuanya bukan berasal dari dunia. Mereka sudah dari surga. Makanya mengerjakan segala apa yang ada di surga supaya seperti Tuhan Yesus Kristus ini. Kalau kita sudah demikian, betapa kita ini akan menyenangkan Tuhan. Tapi memang dari pribadi kita sendiri dulu yang harus dibenahi. Nah, kalau kita belum pernah jadi murid, bagaimana kita? Artinya murid Kristus ya, yang seperti dalam Matius 11 ya, ayat berapa itu? Yang mengatakan, bagi kamu semuanya yang letih lesu datang kepadaku. Jangan belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Itu adalah orang-orang yang sudah mulai dewasa. Kayak kita-kita ini. Nah, dewasa kita-kita ini, bahkan saya ini sudah bertanya orang-orang banyak, saya ini sudah di ruang tunggu. Sudah sebentar lagi. Tapi saya juga memang menyesal juga kenapa baru 2 tahun 5 bulan. Ini saya mengerti ini. Sehingga kayak orang kejar target. Ya kan? Tidak punya apa-apa, keahlian apapun, aku harus memberitakan. Di mana saja Tuhan utus. Nah, ini bagi kita semuanya, mari yuk kita seperti Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini kan harus mengerjakan keselamatan itu sendiri bagi kita, dan juga untuk menolong orang-orang lain supaya selamat. Karena apa? Betapa kita ini sudah jauh sekali melenceng dari kehendak Bapa. Sampai Yesus bisa mengatakan bahwa makananku adalah melakukan segala kehendak Bapa dan mengerjakan mengerjakan segala rencana Bapa. Nah, ini makanannya itu apa? Kebutuhannya Tuhan Yesus. Ini kita juga harus bisa seperti itu. Dan kalau orang Kristen ngomong itu tidak mungkin, ya saya masukkan dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Bahwa ilah zaman ini menutupi dia semuanya sehingga tidak mengerti kemuliaan Injil kerajaan surga itu. Nah, oleh karena itu, kita jangan menolak. Kita harus menempatkan diri kita seperti Yesus. Ayo kita belajar kayak apa seperti Yesus. Kalau kita tahu pekerjaan Tuhan Yesus, ternyata kita bisa kerjakan semua. Saya dari dulu umur saya sekarang 70 tahun. Tapi belum pernah membaptis orang. Baru sekarang ini saya membaptis orang, itu pun yang nyuruh Pak Pendeta. Saya baru bisa. Kok bisa? Saya heran. Kenapa? Karena saya mengerjakan pekerjaan keselamatan itu. Dan saya bukan sombong, saya tidak sama sekali, saya tidak bisa mengatakan saya ini juga orang jahat juga. Tapi saya mau mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Bahkan Tuhan Yesus berbicara di dalam Lukas 14 ayat 33, lepaskan dirimu dari semua yang ada kau miliki. Itu pun juga saya akan lepaskan semua. Kalau kita punya komitmen itu, kita pasti menyenangkan Bapa. Sehingga pada saatnya itu kita sudah tidak ada kesempatan lagi di bumi, kita akan dijemput oleh malaikat Tuhan ataupun Tuhan Yesus sendiri, seperti firman-Nya dalam Yohanes 14. Aku akan datang kembali dan menjemput engkau. Puji Tuhan, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wid. Silakan mungkin yang lain ada tambahan, ada komen, ada masukan. Pak Oto, shalom Pak Oto.
Bu Tata ada, Bu Erni, Bu Siska, Bu Erni boleh kalau ada tambahan lagi, Bu Lisa, Bro Adam. Jadi ya itu apa yang dikatakan oleh Pak Wid tadi, bahwa itulah menjadi kebutuhan mengerjakan pekerjaan Bapa seperti yang Yesus katakan. Nah, yang Yesus suruh kepada kita adalah pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Yaitu satu tuntunan. Berarti sebelum kita pergi memberitakan Injil, kita juga harus jadi murid. Nah, kalau kata pergi itu sebetulnya kalau saya pelajari itu bukan artinya pergi dalam hanya satu event pergi doang gitu. Tapi sepanjang hidup kita sambil kita mengerjakan segala sesuatu, tapi yang lebih utama di balik semua yang kita kerjakan itu adalah kita mengerjakan pekerjaan Bapa gitu. Jadi bukan berarti terus mengerjakan pekerjaan Bapa terus kita meninggalkan segala pekerjaan dunia ini, nggak kerja, nggak ngurus keluarga, pokoknya pergi aja ke sana kemari seperti orang-orang, mohon maaf ya, di agama yang lain begitu ya, dia sampai nggak perlu punya keluarga gitu, bahkan udah ada keluarga pun ditinggalkan. Nah, itu satu pemahaman yang tidak tepat menurut kitab suci. Jadi di balik semua yang kita kerjakan ini, motivasinya, tujuan utamanya adalah kita sedang mengerjakan pekerjaan Bapa. Ya, nanti kita akan pelajari lebih, kita akan renungkan lebih jauh lagi, karena saya melihat kita udah makin panas nih. Kalau menurut saya makin panas artinya apa? Apa yang kita bicarakan di sini tidak berlalu begitu saja. Ya, apalagi tadi Bu Erni mengatakan bahwa Bu Farida kenapa tadi nih ke live? Apalagi kita mengatakan bahwa Bu Erni tadi mengatakan bahwa akan ada waktunya, Pak Wid juga mengatakan selesai. Nah, ini seru saudara, ya, karena baru satu hamba Tuhan yang saya kenal itu berkhotbah, benar-benar mengkhotbahkan, mempersiapkan hari terakhir kita atau mempersiapkan menghadapi kematian. Nah, itu bagi banyak orang mungkin kayaknya apa gitu, tapi ya suka atau tidak suka itulah. Di dunia sekuler ada yang namanya Stephen Covey. Nah, Stephen Covey itu menulis 7 habit. Nah, di dalam 7 habit mungkin Bu Siska harus 7 habit salah satunya apa? Berpikir dari akhir dalam pikiran atau kehidupan. Jadi ilustrasinya yang dia sediakan itu kalau ada peti mati, lalu di situ saudara melihat tubuh saudara di situ. Lalu orang-orang mulai mengatakan sesuatu tentang saudara. Apa yang saudara inginkan, orang-orang itu katakan tentang saudara. Nah, kerjakanlah itu dari sekarang, seperti itu. Oh, itu kalau menurut sekuler itu proaktif. Tapi kalau menurut dunia kekristenan kita adalah iman. Proaktif atau iman. Artinya kita mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan kita. Oke? Ada? Dari tadi? Oh, yes, ada lagi satu. Silakan. Di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itu makanya kita. Ya, betul. Amin. Ya, jadi kayaknya kita mesti buat list nih, apa yang harus kita kerjakan, melakukan pekerjaan Bapa. Ya, tadi Pak Wid mengatakan pekerjaan Bapa itu adalah memberitakan Injil, menjadi murid dan memuridkan, istilahnya begitulah. Benar nggak Pak Wid ya? Menjadi murid dan memuridkan, bukan berhenti menjadi murid, tapi harus memuridkan juga orang lain, gitu. Terus tadi Bu Erni, apa tadi Bu Erni? Yang barusan? Giat. Telah bekerja karena segala sesuatu itu ya, tidak ada yang sia-sia. Dengan menjadi murid itu, tanda kutip ya kita dalam persekutuan dengan Tuhan dan dalam segala hal yang Tuhan percayakan. Ada lagi sebelum kita akhiri? Bang Adam, kelihatannya Bang Adam kicep-kicep aja nih. Ada yang sedang dipikirkan atau ada yang sedang mau disampaikan ini? Silakan Bang Adam. Masih mencoba menyatukan arwah nih Pak Yos. Rohnya belum nyatu. Ada Aduh,
Bu Lisa? Pak Oto? Bu Siska? Oke kalau gitu ya. Cukup ya, kelihatannya saudara semua pasti sedang merenung ini apa yang sedang disampaikan baik oleh Bu Erni maupun oleh Pak Wid. Ya, bahkan ditegaskan sekali lagi oleh saya, ingat hidup cuma satu kali, bukan dua kali, apalagi berkali-kali. Ya, karena itu jalani hidup ini kalau Pak Wid mengatakan dengan optimal. Ya, kalau saya istilahnya dengan maksimal. Ya, kurang lebih hampir sama, tapi kalau menurut Pak Wid optimal itu artinya mentok. Ya, belum tentu ya, kalau menurut saya kita harus sampai mentok sesuai dengan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Oke? Kita mau tangkap spiritnya pada pagi hari ini bahwa Tuhan mau hidup kita ini tidak menjadi sia-sia karena akan ada harinya di mana kita harus selesai. Karena itu selama masih ada kesempatan, masih ada waktu Tuhan berikan kepada kita, kita harus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan, yaitu menjadi murid dan memuridkan. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini bersama teman-teman hamba Tuhan, Bu Lisa, Bu Erni, untuk Patri, untuk Bu Siska, Bang Adam, juga Bu Tabita, serta Pak Oto, saat pagi hari ini kami bersyukur bisa berbincang Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan sebagaimana firman-Mu katakan, jeripayahmu dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Karena itu kami percaya untuk menjalani hari ini, bahkan hari-hari kami ke depan, Tuhan, Engkau menghendaki kami mengerjakan pekerjaan Bapa sebagaimana Kristus menyelesaikannya, demikian Bapa juga memberikan satu pekerjaan dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya kami mengerjakan pekerjaan di dunia ini, tapi pekerjaan untuk kekekalan nanti ya Bapa. Karena itu kami berdoa, biarlah kami yang hadir pagi hari ini, bahkan teman-teman kami yang tidak hadir, bahkan dimanapun jemaat Tuhan, kami berdoa biarlah kami menangkap semangat, spirit, roh yang daripada Tuhan, supaya kami mengerjakan pekerjaan Bapa selama masih ada kesempatan, masih ada waktu. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang mengerjakannya ya Tuhan. Tapi pagi hari ini biarlah kasih Allah Bapa di dalam kekuatan Tuhan Yesus dan juga penghiburan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus turun atas kami Tuhan, sehingga kami boleh mampu menyelesaikan pekerjaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah segala kesukaran dan tantangan yang terjadi di dunia ini. Kami berdiri bukan karena kami kuat, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, siapapun yang kami temukan, Tuhan temui pada hari ini. Biarlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menjadi berkat buat mereka Bapa, sebagaimana Engkau memberkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami angkat roh jiwa tubuh kami ke mezbah-Mu Tuhan, biar menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu ya Bapa hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. 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 Terima kasih, Tuhan berkati. Terima Selamat kasih beraktivitas. firman-Nya, Ibu Erni. Adam. Terima kasih, Ibu. Mohon Tapi maaf, Kelihatan kesiangan bangunnya. oh, Bu, bagaimana? Bu Jenny, ini foto kok nggak bergerak? Oh, matanya bergerak. Wah, sebentar lagi mati nih, Pak Oto ya. Tuhan berkati ya. Ini belum